Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 40 demikian. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Saudara-saudara sekalian, banyak orang tidak menyadari bahwa kata-kata mereka memiliki kuasa yang sangat besar untuk mempengaruhi orang lain. Pengaruh yang ditimbulkan oleh kata-kata yang kita ucapkan bisa positif maupun negatif, tergantung dari apa yang mendorong kita untuk berkata-kata. Dan semuanya itu bersumber dari hati kita. Demetrius, seorang tukang perak yang pekerjaannya membuat kuil-kuilan Dewi Artemis, dengan kata-katanya yang bersifat provokatif telah memancing kemarahan orang banyak, sehingga menimbulkan huru-hara di seluruh kota. Semua itu terjadi karena kata-kata yang diucapkannya itu berasal dari hati yang merasa terancam ketika banyak pengikutnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus oleh pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, dan oleh karenanya tidak lagi membeli hasil karya Demetrius itu. Berbeda dengan Demetrius, sekretaris kota itu mengucapkan kata-kata yang dapat menenangkan massa yang sedang marah itu. Sebab, sekalipun ia bukan orang percaya, kata-kata yang diucapkannya itu berasal dari hati yang menyadari akan bahaya yang mengancam mereka jika huru-hara yang ditimbulkan oleh kata-kata Demetrius itu diketahui oleh pemerintah Romawi. Maka dengan bijaksana ia pun berusaha meredam huru-hara itu dengan secara tidak langsung mengatakan agar mereka tidak perlu khawatir tentang keberadaan kuil Artemis, sebab seluruh dunia tahu bahwa kota mereka lah yang memelihara kuil Artemis itu maupun patungnya. Dia juga menunjukkan bahwa Paulus dan kawan-kawan tidak merampok kuil maupun menghujat nama Artemis. Ia juga memberi jalan keluar kepada Demetrius untuk mengajukan perkaranya melalui jalur hukum. Sekretaris kota dengan kata-katanya telah memberi pengaruh yang positif bagi orang banyak. Bagaimana dengan kita? Agar kata-kata kita bisa memberi pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar kita, mari kita pastikan hati kita telah dibebaskan dari kekhawatiran, kemarahan, sakit hati, iri hati, dan semua hal yang dapat mendorong kita untuk mengatakan hal-hal yang bisa berpengaruh negatif terhadap orang-orang di sekitar kita. Mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan dan semua hal yang akan mendorong kita untuk mengucapkan kata-kata yang memberi pengaruh positif terhadap siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kita. Dengan demikian, kita bisa memuliakan Tuhan melalui hidup dan kata-kata kita. Amin.